Misal ana kapal pesiar terbesar sedunia iku Giant Seawall iku. Yes, that's right. Kayak Wole karang. iku tembok laut sih. Iku tembok laut sing ning Jakarta sih. Aku wis bus wae bahasa Inggris. Ya, selamat datang di Debat Nanas, tentunya di channel tercinta kita semua, Podomoro. Yeay. Dan ini adalah konten pertama kita untuk menghibur kalian-kalian semua. Ya. Di Debat Nanas ini adalah sebuah acara dari Podomoron Group. Aku Podomoro untuk harmoni. Bukan yang bisnis properti, bukan ya. Oke. Ini beda lagi ya. Ini adalah sebuah proyek untuk kita membahas sesuatu yang lagi panas dan waktunya untuk kita debatkan di Debat Nanas. Dan kali ini kita akan memperdebatkan sesuatu yang pro dan kontra. Tentunya kita ada tim-tim yang mendukung ini, ada tim pro dan kontra. Sebelum kita perkenalan dengan teman-teman, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Cahyo Moron. Dari Podomoron, saya sebagai tukang pukul di sini. Oke. Dan tentunya kita kedatangan dua tim yang pro dan kontra. Ya, kita tidak sebutkan temanya dulu, tapi kita sebutkan yang pro dan kontra dulu. Oke. Dari yang pro dulu. Yang pro dari sisi sini ya. Sebelah kiri ini ada tim pro. Tim Bilen. Di tim sebelah kiri ini adalah tim yang pro ya. Boleh diperkenalkan ini siapa saja ini? Perkenalkan, nama saya Agung Ferry, saya pro. Oh, pro. Ya. Kirain beginner ya. Ya, pro Mas. Dan sebelahnya partner dari Mas Agung Ferry adalah siapa? Perkenalkan, nama saya Imam dari Agung. Oh, Imam dari Agung. Kebetulan saya makmum. Oh gitu, kalian berdua G ya. Itu dari tim pro dan ada yang tim kontra. Ini adalah tim kontra. Ini. Oh, langsung saya ngerti. Ya, nama saya Ganda Comeran dari Kontrakan. Kontrakan. Kayak gini. Emang itu kontrakan. Disiapkan tim kontrakan. Dan partner Mas Ganda. Dan saya Balung. Saya kontradiktif. Iya. Oke. Yo coba dukung. Api. Ini lawan kalau didukung. Malah didukung. Udah terlihat ya pemenangnya siapa ya di sini. Oke, kita coba video selanjutnya. Urung bes sama kok ini. Yaitu tema pada malam hari ini adalah pajak 12%. Dan kemarin sudah ditetapkan ya, memang ditunda untuk 12% untuk ke semua barang, tapi yang diterapkan ini sementara untuk yang barang-barang mewah, barang dan jasa yang mewah. Nah, ini beritanya. Nah ini dari kawangan editor ya. Nang ini. Ono. Jadi nang ini ada teman-teman. Nambah. Kita gini ada. Berarti ya kan acara iki gak tampil toh, berarti kemampuan editornya sama tok. Dan kita langsung ke spesifik, ada ke beritanya ya ini ya. Ini adalah barang-barang yang dikenakan pajak 12% ya. Jadi barang-barang mewahnya itu apa aja? Barang-barang mewah. Ada hunian mewah. Yang pertama kelompok hunian mewah. Kedua ada kelompok balon udara dan peluru. Balon udara. Kok iso. Udara. Kemudian kelompok pesawat udara dan senjata api. Dan kelompok kapal pesiar mewah. Kita ke tim yang pro dulu ya. Kenapa Anda pro 12%? Yang sementara ini kan yang barang-barang mewah dulu yang dinaikkan pajak. Kenapa Anda pro? Gimana, Mam? Kalau saya pro agar
pemasukan negara itu bertambah, Mas. Pemasukan bertambah. Betul. Betul sekali. Jadi selama ini pajak yang dulunya 11% berarti nggak nambah-nambah itu tuh pendapatan negara berarti. Justru tambah utangnya. Ya. Oh gitu. Gitu. Berarti nambah utangnya Buat bangun jalan tol. kirain buat kon. Terakan. Kata Mas Bayu. Iya. Ini channel lu bertahan gak ya? Oke, wis finish ya. Episode 1 loh, episode 1. Tapi karena saya pro. Iya, pro. Makanya itu. Makanya dari data-data tersebut kan yang dinaikkan hanya barang-barang mewah, Mas. Barang mewah. Jadi karena kebanyakan orang kaya di Indonesia itu bukan orang Indonesia sendiri, kebanyakan orang luar, makanya kita harus menarik pajak yang sebanyak-banyaknya agar Indonesia semakin kaya. Oh, makin kaya ya gitu ya. Itu dari tim pro. Ini karena untuk menambah banyaknya pendapatan negara. Kenapa Anda kontra sedangkan yang dinaikkan itu hanya barang-barang mewah dan jasa-jasa yang mewah? Silakan. Diskusi dulu. Kita diskusi dulu. Belum tidak seperti Anda. Tidak seperti Anda. Sorry. Kita kontra ya. Ya, kenapa kontra? Itu tadi kalau 12% kan mau menambah pemasukan negara. Ya, betul. Kenapa nggak bikin usaha-usaha lain aja? Ekspor impor ditambahi, sumber-sumber pangan itu dilebih luaskan lagi. Masih banyak lahan-lahan kosong, hutan-hutan yang belum dimaksimalkan sumber dayanya itu. Itu dia. Yang memang untuk orang-orang kaya itu barang-barang mewah seperti itu dipajakin itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau bagi saya, ya saya punya barang mewah itu cuma motor Beat itu. Itu gimana? Iya. Termasuk barang mewah apa enggak? Saya takut kena pajak. 15% lagi. Saya itu angsuran itu 850.000 sebulan. 850.000. Tambah 12%. Aduh. Berapa Saya jadinya? Berapa kebanyakan? 12% loh. Emang debat harus pinter matematika Iya ya? sih. Ya, angka-angka saya agak pintar matematika, tapi kalau 12% itu menurut saya itu udah Nambah gitu loh, nambah signifikan loh itu. Signifikan. Signifikan 12% itu loh. Oh, berpengaruh berarti ya? Betul, Iya. setuju aku sih, setuju. Membuka lowongan baru gitu. Yang dipajakin harusnya tuh yang pabrik-pabrik yang sekarang baru buka itu. Tapi kan Oh. yang dimaksud barang-barang mewah gitu kemungkinan itu. Ya, kalau barang-barang mewah dari kendaraan, rumah. Coba saja kalau dihitung dari tanah itu. Tanah di Indonesia itu mahal-mahal. Iya, Belum betul. membangunnya, ongkos bangunnya. Oh iya. Membangun juga nggak cukup 70 juta, lebih. 100-an juta itu. Pena kene melu kontra. Iya, Bang. No. Tapi aku gak setuju sih. Kenapa? Ya kan pro. Oh, betul. Oh, iya. Iya, benar. Jadi kenapa Bung? Ada Bung? Jadi gak setuju. Ijol bola ya. Jadi berhubung aku pro kayak gak setuju. Emang aku mau gak nyemak, tapi kan berhubung aku pro gak setuju ya. Jadi sing dimaksud barang mewah kuwi gak kayak motor Beat. Kecuali motor BT bentuknya kapal pesiar. Betul. Jadi yang di motor BT ku ono kolam renang. Jadi kan ngene. hotel bintang 5. Jadi ngene ya, iki nang kene ku enek foto Beat sing kayak kapal pesiar ya, Mas. Nang kene ya Misal ono kapal pesiar terbesar sedunia iku Giant Seawall iku. Yes, that's right. Kayak Boleh kan? Iku tembok laut sih. Iku tembok laut sing ning Jakarta sih. aku wis bus wae, bahasa Inggris. Interupsi. Interupsi. Oh ya, silakan. Kenapa diinterupsi? Saya sebagai kontra, saya tuh menganggap bahwa pajak 12% itu sangat merugikan bagi kaum bawah. Kenapa merugikan? Karena buat kaum bawah kan yang dinaikkan barang mewah ini. Iya. Jadi kaum bawah nggak bisa hidup mewah. Karena kalau bayangkan orang miskin itu dia kan nggak punya barang mewah. Pajak mewah dinaikkan dia makin nggak bisa hidup mewah dong. Bentar. Dan lagi
Ojo ngejak sakil to, Mas. Sabar, Oh, sabar. tadi kayak Bung Imam tadi, Bung Imam. Ada Bung Imam tadi itu, Bung Imam. Dipik gitu. Kontrakan yang Rumahan. Ketawa miskin. ya Terlihat sekali ya. banyak kayak kaum menengah ke bawah itu kan punya cita-cita untuk hidup mewah, Iya. Iya, menabung Nah, untuk hidup mewah. Jika barang resiko yang ingin dimewahkan oleh dia itu berpajak lebih tinggi daripada yang dia pikirkan, dia tidak akan jadi kaya menikmati kehidupan yang mewah untuk mensejahterakan hidupnya. Akan stagnan gitu terus karena dia takut dikenakan pajak yang begitu besar. Jadi menurutku pajak 12% bagi barang mewah kan berarti rakyat kecil gak dipajaki dong, sing gak ono barang mewahe. Bukan itu ya, emang kita rakyat miskin kan punya cita-cita untuk membeli barang mewah. Dan kita kalau dengar itu pajaknya sudah bertambah kan kita nggak jadi beli barang itu. betul. Tapi mungkin kalau udah mau beli berarti dia udah mampu secara finansial. Mampu untuk membeli, bukan membayar pajak setiap tahunnya. Itu risiko dong, Bang. Ya maka dari itu dia tidak jadi mengambil barang mewah itu karena takut dipajaki. Oh, intinya dari tim kontra itu tidak mungkin beli barang mewah. Mungkin saja, Mungkin. saja. Tapi nggak bisa pajak. 1%. Nggak takut resiko pajaknya itu masuk ke orangnya itu. Oke, gitu. Tapi ini ada hal yang menarik ini. Yang dipajakin adalah salah satunya adalah kelompok hunian mewah. Nah, hunian mewah. Nah, ini yang menentukan hunian mewah itu apanya? Berdasarkan harga, tampilan, atau apa? Visual seperti apa? Pet sawah sih. Masalahnya seperti ini. Sama Coba kan tidak dihuni itu mewah. itu dihuni orang-orang, Mas. Bukan dihuni Bukan mewah, orang. mepet sawah mas. mepet sawah, iya betul. Mewah mepet sawah. Iya. Iya, betul. Coba gini. Sedangkan tanah kan semakin lama semakin mahal. Iya. Tanah semakin mahal, belum nanti bangun rumahnya atau bangunannya, itu pasti akan bertambah. Belum bayar pajaknya. Iya. Beli tanah pasti bayar pajaknya juga. Pertama. Kemudian balik nama, bayar pajak juga. Membangun juga ada pajaknya juga. Lah terus ini gimana? Apakah dari tim pro adakah solusi mungkin ini yang cara menentukan yang efektif Oh, tim apa betul, atau emang betul. harus gimana ini? Betul, menurutku ya aku sendiri terus kalau orang susah nggak mau dipajekin tetap susah aja. tetap susah aja. Terus Bung Imam Karena gue terlahir kayak melarat ya. Kayak melarat. Kayak apa melarat? ini? kayak Nepal mungkin. Pajak 12% untuk orang kaya itu sudah menjadi kewajiban sih. Wis. Seharusnya itu 30%. Pak. Yang nggak mau membayar pajak padahal dia hidup di Indonesia, jadi kamu harus ikut peraturan Indonesia. Kayak aman melu kono deh. Aman melu kono Mas. Coba Mas. Oke, jadi begini. Terkait dengan argumen dari pihak Promax itu ya. Iya. iPhone. Pihak tersebut mengatakan bahwa dengan adanya kita membayar pajak jadi membuktikan bahwa mau berkontribusi dengan pemerintah. Tapi nyatanya fasilitas yang Ya. kita terima saat ini itu masih di bawah standar kaki lima. Iya. Makanya itu dari itu jika dengan fasilitas sekarang dengan peningkatan pajak yang setinggi itu otomatis yang rugi itu adalah rakyat sendiri, kita ini. Betul sih. Loh. Tim pro. Yang di kontrak deh. Ini nanti lu lawan. Aja kene deh modal. Begitu ya. Jadi itu menyinggung masalah timbal balik lah. Kita bayar pajak, dikorupsi. Iya. Bayar pajak.
Begitu mau menikmatin harus bayar lagi loh. Gimana? Tapi menurutku gak jarak gitu. Enggak. Enggak jarak. Gak jarak korupsi, gak jarak. Enggak jarak itu. Kok iso gak jarak piye saiki? Kayak Sebentar, ini mungkin belum tahu. Enggak jarak itu apa itu? gak jarak itu kayak Nggak sengaja. Nah, Tidak sengaja. Kilap. gak sengajanya gimana tuh? jadi kayak Nggak sengaja ketahuan maksudnya. Lah, kalau dari tim kontra sendiri gimana? Gimana tadi? Feedback lali dari yang kita dapatkan, sudah bayar pajak, feedbacknya apakah sudah layak, sesuai, atau belum pernah menikmati sama sekali? Tentu saja belum dong. Itu karena Anda miskin. Tahan dulu. debat ini gak perlu Bentar ya, tolong jangan bilang ada orang miskin. Motor kita Supra sih. Saya gitu. aku mau ngisi bensin 8.000 sih. 8.000 ya mbak aku. Jalan yang kemarin rusak itu nggak segera dibangun, cuma ditambah Duh, tapi kan di arah jalan arah dan ditambah Tolong editor. dan tambahan yang sudah rusak itu ditambah lagi. orang ketoprak ini. Enggak, kita hampir ke segmen terakhir ini. Oh, salah. Kesimpulan. Kesimpulan mungkin dari yang tim pro. Mungkin bisa menyampaikan kesimpulan atau mungkin himbauan. Coba Teman-teman yang satu nonton. ya. Umum dulu. Kalau untuk saya mungkin dari masyarakat kalangan menengah ke bawah ya, tanpa menyinggung seseorang. Wah, miskin ada. Serang lagi. Berhubung kerja ya kena ya. Bagi saya sepertinya pajak peraturan yang baru 12% itu tidak akan berefek kepada Anda. Karena Anda tidak punya kapal pesiar, pesawat, hunian mewah. Jadi Anda tidak akan terkena imbasnya. Jadi tenang aja. Mungkin yang terkena saya. Oh iya, iya. Mungkin getekmu akan dipajaki ya, Mas. Jadi seharusnya yang kontra itu saya. Oh iya, ya. Kan ada cleaning service-nya di kapal pesiar ya. Betul sekali. Iya, betul. Aku. Dari Menurut pesan- saya kenaikan 12% ini ide bagus pemerintah. Ide mulia pemerintah untuk membangun Indonesia. Ide goblok kata. Hey. Jadi menurutku pasti ada niat baik dari pemerintah, Mas. Oh, ada niat baik. Kayak Dikit tapi ya. ya itulah menurutku ya, semua pasti ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Betul. Itu dari tim pro ya. Kesimpulan dari tim kontra sendiri gimana? Oke, kalau dari saya sebagai tim kontra, ada 2 poin yang dapat kita ambil. 2 poin. Yang pertama, Geblek. Ini katanya, Mas. yang pertama, barang mewah itu jika dinaikkan akan membuat motivasi orang-orang kelas bawah untuk membeli barang mewah itu akan menurun, dan itu dapat menyebabkan penurunan ekonomi. Masuk akal sih. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, dari segi fasilitas yang didapat, karena saat ini kita bisa melihat fasilitas yang kita dapatkan itu sangatlah kuring. Saking kurangnya kuring ya. Iya betul. Jadi dengan kenaikan 12% ini bukannya meningkatkan kehidupan rakyat, tapi akan semakin mempersulit. Punchline-nya ada di Mas Balung. Ya silakan untuk Mas Balung. Punchline-nya ya. Tak tunggu punchline ini. Jam ya. Oke, sekian. Jadi kalau dari negara mau meningkatkan kapasitas negara atau pendapatan negara, Ya. lebih baik memaksimalkan sumber daya yang ada di Indonesia aja sih. Maksudnya hilirisasi ya? Hilirisasi atau apapun itu saya nggak tahu istilahnya ya. Iya. Yang penting itu memaksimalkan sumber daya yang ada dan pemasukan itu langsung ke negara semuanya. Dari rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Bukan dari rakyat untuk investor lain.
Wih. Setuju atau setuju? Punchline-nya. Karena kami kaum menengah ke bawah itu tidak mau sana di bawah, ingin ke atas juga. Kalau di atas kami mendapatkan beberapa resiko seperti itu, kami akan berpikir menjadi ke bawah lagi. Drop dan out. Jadi saya kurang setuju dengan pajak 12%. Sangat kurang setuju. Nah, tidak mengayomi. Tidak Wow. mengayomi. Tapi kan ada niat baik. Sudah ini sudah kesimpulan. Ada sabar. Ada sabar. Kalau tidak terima terus Anda. Itu kesimpulan dari tim pro dan kontra. Menurut Anda argumen siapa yang menang di hari ini? Apakah dari tim pro atau tim kontra? Bisa tulis di kolom renang. Ya, tulis saja di kolom komentar ya di bawah sini. Jangan lupa di subscribe karena kami masih parkir subscriber. Tolong di subscribe, di share juga ke teman-teman yang lain. Dan kita berjumpa lagi di debat nanas selanjutnya. Kalau ada isu panas, jangan lupa di debat nanas.